Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, yang tentunya adab di sini adalah adab Islami, yaitu tentang ajaran Islam, ya. Ajaran Islam yang mengajarkan, yang memberi tuntunan ya, bagaimana berbuat, berperilaku, bahkan hidup menurut ajaran Islam. Nah, apabila hal tersebut dibiasakan hingga menjadi biasa, hingga menjadi habit gitu ya, bahkan mendarah daging, buahnya adalah al-akhlakul karimah. Yang dimana al-akhlakul karimah itulah pintu surga atau jalan menuju ke surga. Nah, saya kira kan logikanya mudah, ya. Saya kira logikanya mudah. Dan mana mungkin seseorang bisa masuk surga tanpa mengamalkan ajaran Islam, ya, tanpa berpegang dan mengamalkan ajaran Islam. Sudah sangat jauh nih ternyata nih ya, sudah bab 90 nih. Yang kemarin tentang ikramul kabir, menghormati yang lebih tua. Pada dasarnya demikian ya, artinya Islam mengajarkan untuk menghormati orang yang usianya lebih tua. Nah, itu kalau sekiranya di antara dua orang atau lebih, ya, tentang ilmu Al-Qur'annya dianggap sama, ilmu hadisnya dianggap sama, nah maka yang lebih tua lah itunya yang didahulukan. Nah, meskipun di luar itu ya Islam mengajarkan tetap ya menghormati orang yang usianya lebih tua. Nah, saya kira itu yang tidak perlu diulas lebih jauh lagi nih ya, sudah sangat jelas ya, demikianlah ya, Islam mengajarkan, artinya dalam pergaulan berarti kan, karena pergaulan itu tidak pergaulan itu tidak mesti hanya dengan yang usianya sebaya gitu ya. Nah, bergaul itu yang lebih tua dengan yang lebih muda. Nah, bahkan kan di dalam hadisnya kemarin Ibnu Umar itu diajak oleh bapaknya, oleh Umar bin Khattab berkumpul. Ternyata dalam perkumpulan tersebut Rasulullah SAW mengajukan satu pertanyaan yang semua sahabat senior tidak ada yang tahu. Ibnu Umar tahu, tapi Ibnu Umar tidak berani ya menjawab karena menghormati yang lebih tua. Ya, ketika ditanya oleh bapaknya kan, kenapa kamu tidak menjawab kalau kamu tahu? Mana mungkin saya menjawab, sementara di sana ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Nah, itu juga jelas ya menunjukkan benarlah gitunya. Adab Islami itu diamalkan oleh para sahabat. Ya, adab Islami, ajaran Islam itu benar-benar diamalkan, dijalankan oleh para sahabat. Nah, hingga itu tadinya adab Islam, ajaran Islam itu betul-betul mendarah daging di dalam diri mereka. Dan hasilnya jelas, ini yang sering saya katakannya, hasilnya jelas. Para sahabat dengan seperti itu menjadi manusia-manusia yang masuk surganya pun tanpa hisab. Karena demikian, hanya karena benar-benar itu kan mengamalkan, menjalankan ajaran Islam hingga mendarah daging di dalam dirinya. Nah, sekarang bab yang baru ya, kemarin saya katakan, nah ini bab tanpa judul, ternyata judulnya nyumput.
Jadi sudah hanya beda lagi nih babnya ya, sudah tidak ada kaitan ternyata nih bab dengan bab sebelumnya, yaitu bab menghormati yang lebih tuanya barusan. Nah, sekarang bab, wah ini yang lagi update nih, yang lagi in, bab musik. Aduh. Bab ini nih yang sekarang lagi rame nih. Babu ma ini Bukhari-nya kita lihat nih, kita perhatikan nih judul Imam Bukhari-nya, belum ke hadisnya, belum, judulnya kita perhatikan nih. Babu ma yajuzu minasyi'ri wazajari wal hudai wa ma yukrahu minhu. Bab ini yang kita artikan dulunya. Bab syair apa ya? Ini terjemahnya apa nih dalam kita? Bab lagu gitu dulu lah ya, kita terjemahnya bab lagu, kemudian wazajari al jazar itu lagu, syair itu seni gitulahnya, suatu karya seni, bukan hanya berupa nyanyian. Seni ini bab seni ininya, syair itu seni. Nah, demikian dulu lah ya. Kemudian wazajaru lagu, kemudian al huda lagu bisa atau pantun. Nah, Imam Bukhari memberi judulnya demikian, ma ya juzu, apa yang boleh, apa yang boleh atau yang bagaimana yang boleh dari yang namanya syair, kemudian rojaz gitulah ya, babu syairi war rojaz wal huda. Bab syair ini lebih tepat titulnya, lebih tepat diartikan sebuah karya seni. Nah, artinya kan banyak nih ya, ragamnya. Wazajar zajar rozajar rojaz ini dibalik ya, rojeng zai deh, rojaz. Nah, rojaz itu lagu. Nah, sebetulnya nanti ada nih penjelasan Ibnu Hajar al Asqalaninya, syair apa, rojaz apa, kemudian al huda, bukan huda petunjuk, ini haknya hak kecil, huda di ujungnya ada huruf alif maksuroh. Ala apa itu alif maksuroh? Alif bingkang. Al huda lah, lagu pantun. Nah, Imam Bukhari membuat judulnya ma ya juzu, yang boleh, wa ma yukrohu minhu, dan yang jelek, yang buruk. Nah, ini baru judulnya. Dengan judul seperti ini, berarti ini menunjukkan bahwa itu memang ada. Itu memang ada. Tapi kemudian menurut Islam, nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tentunya yang buruk, jelek gitu lah, nggak boleh itu. Nah, nanti di hadisnya, di dalam hadisnya, Rasulullah juga bersyair. Rasulullah SAW itu bersyair. Nah, kita lihat seperti ini, berarti ini mungkin cara apa namanya, cara sudut pandangnya atau cara melihatnya seperti ini. Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu ada? Apakah syair? Nah, syair itu kita artikan karya seni tadinya secara umum, bisa nyanyian, bisa pantun, bisa ya beragam karya seni. Nah, mana yang lebih dulu? Apakah syair atau Islam? Nah, untuk melihat ini kita bandingkan gitu ya. Kita bandingkan nih, kita komparasi lah dengan hal lain. Islam itu
mengharamkan khomer. Ya, Islam itu mengharamkan khomer. Nah, ternyata nih ya, tentang Islam mengharamkan khomer, di dalam Al-Quran itu ayat yang mengharamkan khomer itu, ini adalah ayat ketiga tentang khomer. Nah, ayat pertama menyebutkan, kurang lebih isinya demikian nih ya. Ayat pertama nih yang turun tentang khomer menyebutkan bahwa khomer itu ada manfaatnya, tapi lebih banyak madorotnya. Nah, ternyata para sahabat, artinya Muslim kan, artinya Muslim, orang Islam. Nah, para sahabat itu dengan turunnya ayat tersebut ada manfaatnya, tapi lebih banyak madorotnya. Masih banyak orang Islam yang suka mabuk. Kemudian ayat kedua tentang khomer. Nah, ayat kedua ini yaitu ayat yang auzubillahiminasyaitonirrajim, wala taqrabus sholata wa antum sukaro, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Berarti para sahabat yang masih suka mabuk, mereka sebetulnya akan taat terhadap apa yang Allah turunkan, sehingga mereka itu sudah mulai mengurangi. Kalau asalnya berarti bisa kapanpun asal mereka mau tinggal minum mabuk. Contohnya nih, Ali bin Abu Thalib, dia ini dapat pemberian ghanimah, mungkin ya, dapat pemberian ghanimah 2 ekor unta oleh Ali bin Abu Thalib. Itu tadinya mau dijadikan bukan modal sih, mau disembelih itu, mau dijadikan makanan untuk pernikahannya dengan Fatimah, putri Rasulullah SAW ya. Nih, karena Ali bin Abu Thalib miskin, Ali bin Abu Thalib itu miskin. Mau menikahnya saja, mau menjual unta oleh Nabi dilarang. Kamu kalau menjual unta, bagaimana nanti kamu berperang? Bagaimana nanti kamu apabila ada keperluan ke sana kemari? Mau menjual alat perangnya juga demikian. Itu Ali bin Abi Thalib lahnya sekilas, ketika mau menikahnya saja, mau menjual ini, mau menjual itu, dilarang oleh Rasulullah. Nanti kamu kalau menjual alat-alat perang kamu, nah kalau ada perang kamu bagaimana? Emang mau tangan kosong apa? Cukup perang tangan kosong, habis dong. Nah, dapat 2 ekor unta dari ghanimah. Lalu diikat. 2 ekor unta itu diikat di sebuah rumah milik kaum Ansor. Jadi diikatlah di depan rumah, di dekat rumah salah seorang sahabat kaum Ansor. Ternyata ditinggal sebentar oleh Ali bin Abu Thalib, unta itu ada yang membunuh, diambil punuknya, punuk unta ya, punuk yang di belakangnya itu ya, seperti sapi juga kan ada punuknya, dipotong punuknya dan diambil hatinya. Dan bukan disembelih lagi gitu kan, bukan disembelih, pokoknya ini dibantai gitulah, untanya dibantai, diambil hatinya dan punuknya. Ketika Ali bin Abu Thalib melihat tersebut, aku tidak pernah melihat, ngeri gitulah lihatnya, pembantaian sih bukan penyembelihan. Ternyata pelakunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib, bukan orang lain, ternyata kan pamannya. Karena ini kan Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib dengan Hamzah kan adik kakak. Ternyata setelah oleh Ali bin Abu Thalib itunya, Ali bin Abu Thalib masuk ke rumah tersebut, ternyata
Wah, Hamzah sedang mabuk dan saat itu sedang inilah sedang apa namanya. Nah ini nih di dalamnya itu sedang apa namanya karaoke gitu kan. Karaoke gitu ditemani oleh seorang perempuan yang ternyata, nah ini ternyata isi atau lirik lagunya itu tentang bunuhlah unta itu dan ambillah punuk dan hatinya. Isi lagunya seperti itu. Baper, alah baper terhadap lirik lagu. Benar dilakukan, padahal itu kan lagu. Entah yang nyanyinya juga ngarang mungkin saat itu saja mengarang kata-kata yang karena melihat ada unta nih. Lalu mengaranglah kata-kata bantailah unta itu, ambil punuk dan hatinya. Dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ali bin Abu Thalib kan gak bisa apa-apa karena saat itu masih muda tentunya kan, mau menikah masih muda. Ali bin Abu Thalibnya masih muda, nggak bisa apa-apa karena yang membantainya kan pamannya. Laporlah kepada Rasulullah SAW, marah besar Rasulullah SAW karena Rasulullah tahu Rasulullah yang memberi untanya untuk pesta pernikahan, untanya dibantai. Marah Rasulullah SAW kemudian mendatangi TKP. Rasulullah SAW datang ke TKP diinvestigasi, ini kenapa ini. Ternyata setelah masuk Rasulullah SAW melihat Hamzah mabuk berat sehingga Rasulullah malas bicaranya, mal benar ngomong jeung nuker kieu mah. Nah Hamzahnya bicara, kemudian Hamzahnya yang bicara dalam keadaan mabuk berat. Gitulah mungkin bahasanya, gaya bicaranya orang yang sedang mabuk berat. Kalian semua ini, ya semuanya juga cucinya Abdul Muthalib sih agak kali itulah menjadi beri gedeng beri mabuk mau apa kalian semuanya juga ini turunan Abdul Muthalib, pergi. Ternyata Rasulullah juga ya nggak bisa bicara apa-apa, tinggal Ali bin Abu Thalib lah yang merasa sedih, aing mau jangan kawin, padahal sudah dibantai untanya sehingga tidak bisa lagi dimakan kan, sudah jadi bangkai, sudah mati. Kalau disembelih bisa dimakan, nah ini kan dibantai. Sedih Ali bin Abu Thalib nasib. Nah, tapi maksudnya dari kisah ini Hamzah bin Abdul Muthalib mabuk berat. Rasulullah SAW menyatakan salah nggak? Enggak, karena memang Allah belum mengharamkan. Ya Allah belum mengharamkan. Karena Allah mengharamkan khamr itu baru di ayat ketiga. Jadi nah ini 3 ayat tentang khamr itu, satu yang isinya kurang lebih, ya saya lupa lagi ayat berapa gitunya. Ada 3 ayat. Ayat pertama tentang khamr itu yang isinya kurang lebih ada manfaatnya tapi madorotnya lebih besar. Belum banyak sahabat yang berhenti. Nah kemudian yang kedua tadinya la taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Pernah terjadi ada sahabat yang sholat sambil mabuk dan baca Al-Kafirun tamat muter we didinya. Wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abatum wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abatum, kira halakum atuh ya teh. Tuh muter we didinya. Nah, kemudian ayat ketiga baru innamal khamru wal maisiru wal azlam, itu ayat berapanya, surat apa yang rijzun min amali syaiton, kotor itu amal setan, fajtanibuhu jauhi. Nah inilah ayat yang mengharamkan khamr. Nah maksud saya ya mengkomparasi, membandingkan tadi soal karya seni dengan khamr. Kenapa saya bandingkan? Lebih mana yang lebih dulu ada, khamr atau larangannya? Khamr itu sudah ada sebelum ada Islam. Sudah bahkan di kalangan jahiliyah berartinya
Homer itu untuk di sana saat itu budaya, tradisi. Kalau sudah jadi budaya tradisi artinya sudah jadi kebiasaan masyarakat di sana, biasa orang mabuk nggak aneh. Ya, orang di sana saat itu mabuk nggak aneh, berlangsunglah seperti itu. Kemudian Islam turun, masuk Islam, tetap kebiasaan itu terbawa karena sudah jadi budaya, tradisi, kebiasaan, ya terbawalah. Setelah masuk Islam masih saja begitu. Nah, disinilah metode mungkinnya juga bijaknya ajaran Islam, tidak langsung haram karena itu sudah mengakar. Yang membudaya, yang sudah jadi budaya tradisi kan sudah mengakar, mungkin sudah ribuan tahun. Bagaimana menghapusnya? Kalau langsung dinyatakan haram, wah, cek sahabat ya, kajian keluar doh itu Islam diharamkan khamr. Tapi kan sedikit demi sedikit diberi pemahaman oleh Islam. Khamr itu ada manfaatnya, mana ada ciptaan Allah yang tidak ada manfaatnya. Tapi madorotnya lebih besar. Sudah ada mulai sahabat yang berhenti baru dengan ayat pertama. Tapi yang belum berhenti juga masih banyak. Nah, yang kedua, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, berarti sahabat itu pada dasarnya kan taat. Allah melarang nih, gitu kan. Allah melarang jangan sholat dalam keadaan mabuk. Artinya mereka jadi tidak bisa kapan saja, di mana saja. Kalau mau mabuk minum kalau mau mabuk tinggal lakukan, enggak. Tapi sekarang ini kan sejam lagi mau sholat, pasti mereka gak akan mabuk. Misalnya gitu kan. Ini kan sejam lagi, ini setengah jam lagi nih ke waktu sholat. Mereka nggak akan mabuk karena mereka taat. Tidak, Allah melarang sholat dalam keadaan mabuk. Artinya kan mulai berkurang sebetulnya dengan cara seperti itu. Mulai berkurang, nyata pada maghrib mal ayak lah pokoknya mah itu pada maghrib. Apa isya atau sakedeng deui mal aya berarti. Tapi sudah mulai banyak berkurang. Nah, Umar bin Khattab nih tentang ayat Homernya. Umar bin Khattab yang usul kepada Rasulullah. Bagaimana kalau Homer itu diharamkan? Pusing ninggalin aja. Allah, cek Umar bin Khattab, pusing ninggalin aja. Nah, sebetulnya di sini juga nih terlihat urusan sebutnya menetapkan hukum di dalam Islam. Nabi saja tidak punya kewenangan. Kalau oleh Umar bin Khattab terpikir Umar itu dihentikan, apa oleh Nabi? Enggak. Emang pintar siapa Umar dengan Nabi? Masa oleh Nabi tidak terpikir? Tapi kan tidak punya kewenangan. Barulah kemudian Allah menurunkan ayat yang mengharamkan khamr. Nah, berarti seperti itu alurnya sama nih. Mana yang lebih dulu ada, khamr atau haramnya menurut Islam? Berarti kan khamr sudah ada sebelumnya, tapi kemudian oleh Islam diharamkan. Oleh Islam diharamkan karena berarti kan kemunculannya lebih dulu khamr, bahkan itu tadi sudah mengakar, sudah jadi tradisi budaya mabuk-mabukan saat itu biasa, nggak ada yang salah. Memang sudah biasa tradisinya demikian. Ternyata budaya dan tradisi ini, nah oleh Islam diharamkan. Nah, karya seni juga demikian. Mana yang lebih dulu, karya seni atau agama Islamnya? Hari di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, tara aya nu heheotan. Sudah seni itu teh. Ya orang-orang bersiul. Ya orang bersiul gitu aja. Namanya taraya di zaman Nabi Nuh, taraya nu heheotan, tara namanya. Pasti lebih dulu karya seni, karena itu bagian dari yang tadi, yang bagian dari hidup manusia itu ya yang demikian. Ada artinya ya, bahkan yang ini nih hadisnya
Ada seorang sahabat yang apa namanya ya? Ini bagian dari karakter dan kepribadian masing-masing nih. Ada seorang sahabat yang suka berpakaian rapi, necis, itulah klimis. Kemudian Rasulullah SAW menyabdakan tentang takabur. Nah sahabat ini, waduh, apa saya kena gitu oleh takabur nggak? Karena kalau melihat orang lain ketika berpakaian, nah biasa-biasa lah gitu, bukan jelek juga ya, biasa-biasa. Kalau saya suka seperti itu, pun golep, aduh nyerepet, jelly lagi 2 botol baru dan pakaiannya rapi, bermerek gitulah, harganya mahal. Coba ada kabeli ya masalah nama, kan ada kabeli. Saya ini kena nggak takabur? Kalau melihat penampilan orang biasa-biasa saja, kalau saya kan jadi beda sendiri. Dia yang menanyakan langsung kepada Rasulullah, apa saya kena oleh takabur kalau seperti itu? Rasulullah menjawab, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalau azan harus pakai seni ya? Azan harus pakai seni ya? Allah Akbar, Allah Akbar. Benar ada sih kayak gitu. Malah ya udah datang mal. Lah jika tuh adan dan sing nunggu nah itu setik. So paling kayak gitu orang yang mendengar tong adan sih atau apa? Adan sih nu nyarekan Allah Akbar, Allah Akbar. Kumaha. Bahkan nih kemunculan azan nih kebetulan ini agak luas juga sih sebetulnya ini masalahnya nih seperti ini nih. Kemunculan azan itu dari Rasulullah SAW nih ngobrol gitu ya, musyawarah lah sebutnya, musyawarah bersama para sahabat seperti ini. Inti masalahnya yang dimusyawarahkan, yang diobrolkannya, bagaimana caranya, coba digaris bawahi nih, bagaimana caranya memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah. Tetah topiknya, bagaimana caranya memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah. Memanggil nih ya, memanggil orang untuk sholat berjamaah. Ada yang usul, bagaimana kalau dengan bel? Bukan bel, siap lonceng. Bel. Bagaimana kalau dengan lonceng? Ini usulnya, namanya juga usulnya para sahabat. Bagaimana kalau dengan lonceng? Nah, sahabat yang terpikir demikian ya melihat orang-orang Nasrani itu kalau mereka mau memanggil umatnya untuk beribadah itu dengan lonceng. Sampai sekarang demikian. Di beberapa negara di bangunannya itu katedral apa? Ya katedral yang besar gitulah di Eropa itu. Katedral atau gerejanya luar biasa mewah gitulah, loncengnya juga segede segede gaban. Loncengnya juga sebesar apa, nariknya juga untuk membunyikannya. Nah Rasulullah SAW menolak, jangan itu menyerupai Nasrani. Untungnya Rasulullah itu disebutkan gitu. Bagaimana kalau dengan lonceng? Alah, ulah yang ngewa sih tukang goyobod. Tukang goyobod beletik. Lonceng masih ada gitu. Atau boleh kadang untuk ngewa sih tukang goyobod lah. Bagaimana kalau dengan trompet? Itu Yahudi. Sampai sekarang Yahudi masih melakukan. Bagaimana kalau dengan trompet? Sama Rasulullah menolak. Nah, kemudian Abdullah bin Zaid namanya, ini sahabat nih. Rasulullah kebetulan, boleh sebutlah meskipun gak ada kebetulan, saya mimpi nih begini. Ternyata isi mimpinya itu azan. Ya itulah azan seperti yang kita tahunya. Nah saya mimpi seperti itu. Ternyata yang bermimpi seperti ini bukan hanya satu orang. Umar bin Khattab juga sama, pernah mimpi yang seperti itu. Untuk memanggil sholat itu dengan azan. Jadi ada 2 orang sebetulnya sahabat yang mimpi sama. Tapi Abdullah bin Zaid nih yang menyampaikan.
ternyata azan itu yang sebutlah ada di mimpinya Abdullah bin Zaid, ada di mimpinya Umar bin Khattab, itu sama dengan yang pernah Rasulullah SAW dengar ketika Isra Mi'raj. Rasulullah di Isra Mi'raj itu ada azan. Jadi hakikatnya ini dari Allah juga gitu ya. Nah, tapi ini nih masalahnya ini. Yang tadinya apa sih topiknya, temanya musyawarah pada pertemuan tersebut, bagaimana caranya untuk memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah. Dari sejarah kemunculannya azan saja itu sudah menunjukkan azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Merasa terpanggil nggak? Alah, beda doi sih masalahnya teman. Merasa terpanggil nggak kalau mendengar azan? Ya beda lagi masalahnya ya, yang mau terpanggil mungkin yang enggak lah gitu ya. Tapi itu sebetulnya azan itu apa? Panggilan. Kemunculan azannya saja seperti itu ya, sejarah kemunculan azan demikian. Nah, tapi ini nih yang kaitannya dengan sekarang. Zaid bin Abdullah yang mimpi azannya disampaikan kepada Rasulullah, saya mimpi begini. Ternyata disampaikan oleh Zaid bin Abdullahnya 8 kalimat-kalimat azan itu dari takbir kan sampai terakhir kan la ilaha illallah. Nah, ini nih yang unik mungkinnya. Yang unik adalah kamu sampaikan sama Bilal. Jangan kamu yang azan, tengenaheun. Disampaikan sama beritahukan gitu, sampaikan kepada Bilal biar dia yang azan. Rasulullah yang menyebut fa innahu anda sautan, karena Bilal itu suaranya enak, lagam azannya juga enak. Bilal tuh dari mana Rasulullah tahu Bilal itu kalau azan enak? Kan ini baru pertama azan. Azannya saja baru muncul kan, tapi Rasulullah sudah menyebutkan tuh Bilal no soran nangeun mah pernah kursus vokal sih eta mah tuh dah itu bro. Bilal kursus vokal kapan lah itu ke El Pasesoria atau ke Purwacaraka gitu. Itu Rasulullah mengatakan demikian. Ayah itu beritahu sama Bilal biar dia yang azan, fa innahu anza sautan, dia itu enak suaranya, kemudian nada azannya juga enak. Ulah mana mana yang mah boga pahala tina ngimpina lah. Bilal yang azan, yang kemudian kan ditetapkanlah oleh Rasulullah SAW Bilal itu sebagai muazin Rasulullah disebutnya sampai akhir hayat. Di Masjid Nabawi muazinnya Bilal karena suaranya paling tuh pakai seni untuk itu atuh. Yang artinya seni itu sudah ada sejak sebelum Islam. Yang barusan saya kira contoh nyata, kalau azan tidak pakai seni bagaimana? Ketika makanya disebutnya kan mengumandangkan azan. Kalau qomat membacakan, karena qomat tidak dikumandangkan. Ya, kalau qomat tidak dikumandangkan. Kalau azan, Bilal itu naik gitu ke atap, ke genteng lah gitunya, naik azan, kemudian memutar badannya ke sana gitu kemari. Buat apa? Dengan suara yang keras, supaya kan maksudnya juga memanggil. Kan maksudnya memanggil, makanya dilantunkan dengan suara yang keras, bahkan memutar-mutar badannya gitulah azan. Kalau qomat nggak di atas genteng, qomat mah berkomat di genteng. Kalau qomat dibacakan Bilal bahkan setelah safnya berbaris di dalam, qomat nggak di atas genteng dengan dikumandangkan suaranya keras. Karena kalau qomat itu ini pernyataan bahwa sholat itu saat ini juga dimulai.
Itu di antara bedanya kalau azan kumandangkan yang keras. Jadi kalau sekarang ini benar kalau di masjid-masjid itu kan ada pengeras suara. Benar kalau untuk azan komat, ya jangan komat itu di dalam. Komat itu tidak dikumandangkan, tidak dikeraskan seperti azan. Gak pernah Bilal komat di atas genting. Di atas genting lah sebutnya. Gak pernah Bilal itu untuk kalau komat itu naik dulu ke menara masjid. Kalau azan iya. Nah, tapi ya ini tentang ini nih. Ternyata Abdullah bin Zaid mengatakan, Rasulullah saya mimpi begini. Itu saja, itu Rasulullah bikinnya. Itu saja tetapkan untuk memanggil orang-orang sholat berjamaah azan. Tapi Rasulullah SAW kan mengatakan itu sampaikan kepada Bilal, fa innahu anda sautan, karena Bilal itu paling enak suaranya, paling enak lagunya. Ya kan seni, loh gitu teh. Bener nggak? Itu seni berarti kan? Kan berarti seni itu memang sudah ada sebelum ada Islam. Kita bandingkan lagi. Homer sudah ada sebelum ada Islam. Kemudian oleh Islam diharamkan. Seni sudah ada di dalam Islam. Ada nggak Islam mengharamkan seni? Tinggal gitu. Berarti masalahnya ada nggak Islam yang mengharamkan seni? Ya, Islam itu mengharamkan seni ada nggak? Nah sekarang nih babnya Imam Bukhari nih memunculkan seperti itu nih babnya. Babu ma ya juzu yang boleh minasyiri, yaitu dari yang namanya seni, wa rojaz lagu-lagu itunya, dan al huda wa ma yukrohu, dan apa yang jelek, yang buruk, yang tidak boleh. Jadi ada yang boleh, berarti ada yang tidak boleh. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ini kan saya katakan, ini baru judulnya nih, belum gua hadisnya. Tapi Imam Bukhari artinya sudah memunculkan pada dasarnya seperti apa yang saya jelaskan barusan. Seni itu kan sudah ada sebelum ada Islam. Ya, tapi kemudian Islam menetapkan batasan. Jadi seperti ini, mana yang ditolerir, mana yang boleh menurut Islam, mana yang tidak boleh. Contoh lain nih, kalau dagang sudah ada atau belum sebelum ada Islam? Oh pastilah, justru kan kaum muhajirin kan, para sahabat muhajirin pedagang. Itu sudah terjadi kan, perdagangan sebelum ada Islam. Nah kemudian setelah ada Islam bagaimana? Islam tidak melarang, tapi Islam mengatur beberapa hal tentang perdagangan. Dagangnya sendiri tidak diharamkan, tapi kemudian Islam menetapkan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, artinya diharamkan oleh Islam, yaitu goror lah gitunya, tentang adanya kepalsuan, penipuan. Itu tidak boleh, itu dilarang oleh Islam di dalam berdagang. Kalau berdagangnya sendiri dari dulu sudah ada, sebelum ada Islam itu sudah terjadi, oleh Islam tidak diharamkan, ya sudah berarti berlangsung terus. Beda dengan khomer, dalam arti kalau khomer diharamkan tapi keberadaannya sama. Lebih dulu ada khomer, bahkan dilakukan oleh para sahabat yang sudah masuk Islam ketika khomer belum diharamkan. Nah ini seni ini sudah ada belum? Ya sudah, berarti ya contoh jelas yang barusan. Jangan kamu yang azan pales. Adan pales. Bilal, mending Bilal yang azan. Bilal itu bagus suaranya. Bilal itu enak gitu nadanya. Ya artinya ini seni ini kan pengaruhnya demikian, baper kan. Nah anggaplah ala baper nih. Baper, jadi mendengar azan tuh merasa terpanggil gitulah. Anggaplah bisa demikian.
Ini sudah agak lama dalam Kitabul Azan ya, dalam Kitabul Azan sudah pernah dibahas karena Kitabul Azan judulnya juga panjang lebar. Di antara yang dikhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima, Khulafaur Rasyidin kelima nih. Di antara yang dikhawatirkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang itu lebih tersentuh dengan nadanya dibanding dengan isinya. Itu hanya kekhawatirannya. Orang lebih tersentuh dengan nadanya, iramanya, lagunya, genre apa itu dengan iramanya dibandingkan dengan isinya. Kalau hal ini sebetulnya bukan hanya azan, bacaan Quran juga sama. Bacaan Quran dia ada perintahnya, baguskan, itu baguskan bacaan Quran kamu, itu baguskan, itu ada hadisnya ya, Rasulullah memerintah, artinya baguskan kalau baca Quran itu yang bagus. Tapi juga jangan ayo fokus ke lagu Qurannya, mempelajari isinya enggak. Jadi tersentuh karena iramanya, ngerti enggak? Wah, itu parah. Kalau sekali lagi ya, kalau perintah azan, baguskan azan, makanya Rasulullah memilih Bilal. Baguskan bacaan Quran, kan Quran juga ada iramanya kan? Quran kan ada iramanya. Bahkan yang kalau dalam ulumul Quran ada tujuh naonnya disebutnya, bukan logat sih, bacaan Quran yang naon disebut nanti diakui, anggaplah ada 7 bacaan Quran yang diakui. Ada Bayati, ada Hijaz, ada Ras, ada apalagi lah, ada 7. Itu diakui apa namanya, secara umum lah gitunya. Nah itulah bacaan Al-Quran. Masing-masing kan iramanya beda. Saya lupa lagi lah nama-namanya juga, saya gak begitu mempelajari juga sih ya. Hanya tahu beberapa. Memang bacaan Quran itu ada lagu-lagunya. Sigana ngetop Bayati. Nah kan ada lagunya, berarti memang ada perintahnya, baguskan bacaan Quran. Nah kalau ini kembalinya dari judulnya saja, nih Imam Bukhari sudah menunjukkan demikian. Bagaimana syair? Apa sih syair? Seni, gitulah syair deh. Seni. Nah Imam Bukhari kan ini judulnya, kemudian menyebut lagi warojaz. Nah rojaz itu ya salah satu bentuk karya seni. Kemudian al-huda, ini bentuk-bentuk karya seninya. Wama yukrohu minhu, dan apa yang buruk nih di dalam Islam itu, karya seni tersebut itu buruk, karena ada juga yang boleh kan. Ada karya seni yang boleh, ya anggaplah tadi azan harus pakai seni, Quran pakai seni, ada lagunya, gak mungkin seni diharamkan. Coba kalau balik lagi tadi, kalau azan gak pakai irama mau bagaimana? Ya kayak orang komat berarti. Seperti orang komat kan demikiannya. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Coba adzan gitu. Kalau kita bisa mengatakan begini, Abdullah bin Zaid, tadi kan dia yang mimpi azannya. Rasulullah kan saya yang mimpinya, saya juga yang mau azan, saya juga yang azannya. Andai misalnya Abdullah bin Zaid mengatakan demikian, tapi kan Rasulullah menetapkan fa innahu anda sautan, Bilal itu paling enak, sudah Bilal makanya. Jadi tidak mungkin mengharamkan seni. Nah, Imam Bukhari di sini memunculkan bukan haram tapi
buruk gitulah di dalam Islam. Yang apa namanya ini buruknya ya bisa berdampak sampai kepada apa yang diharamkan. Itunya ini saya katakan dulu demikian lah ya. Ini buruk nih untuk di dalam Islam nih. Seni yang seperti apa? Dimana keburukannya ini ya ini bisa berdampak. Nah, misalnya lah gitunya lagu-lagu yang isinya itu tentang kemaksiatan, pergaulan bebas. Ya coba lirik lagu sekarang kan demikian. Kenapa bisa demikian? Kalau kita melihat nih, kalau kita melihat di Eropa katakanlahnya, di Eropa, di Amerika, mereka ini nah seolah-olah seni itu tanpa batas lah, mau mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, imajinasinya. Bebas, kenapa? Karena sehari-harinya juga mereka kan pergaulannya bebas. Kan sehari-harinya juga mereka ini kan pergaulannya bebas. Ya itulah yang mereka ekspresikan. Andai lagu kah, puisi kah, pokoknya seninya bukan hanya lagu. Lagu kah, puisi kah, atau apalah yang di dalamnya itu malah mengarahkan, mengajak berbuat maksiat, mengajak berbuat syirik. Bahkan ini kemarin-kemarin sihnya ini kemarin-kemarin sempat viral gitu di waktu awal-awal terjadi perang di Gaza 7 Oktober kan awalnya. Nah ternyata di Arab Saudi nih, Arab Saudi nya negara artinya kan sudah beda negara. Di Arab Saudi emang sekarang lagi gitulah Arab tidaknya mengadakan pentas atau konser. Di antara artis yang mengisinya adalah seorang rapper perempuan dari Australia yang dia ini menghina Tuhan, menghina Allah. Nah itu batur mah karya seni itu bebas ya, pokoknya karena ya sehari-hari juga mereka kan bebas. Nah itu yang buruk di dalam Islam itu nggak boleh berarti karya seni yang seperti itu. Bahkan kemarin kan banyak dapat kritikan kerasnya negara Arab Saudi, Palestinanya digempur habis-habisan, ini malah mengadakan konser. Belum lagi artisnya yang seperti itu. Saya lupa lagi lah, hanya sekilasnya baca berita seorang rapper gitu, rapper perempuan dari Australia yang dia ini lirik-liriknya itu memuja setan, menghina Allah. Belumlah pakaiannya sakit juga diminta untuk agak sopan, itu teh sakit teh. Biasanya mereka bebas di atas panggung saja pakai bikini. Ya tentu kan itu tidak boleh. Nah jadi kalau yang di dalam seni itu ada hal-hal yang melanggar Islam, nah itu yang nggak boleh, melanggar Islamnya, bukan seninya. Bukan seninya ya. Yang tidak boleh itu karena di dalamnya itu ada pelanggaran-pelanggaran lah. Bisa jadi dari isi liriknya tadi dia memuja setan. Banyak sebetulnya apalagi lah grup-grup band underground, wah keselir underground bangsa punk metal luar itu mau isinya itu mereka banyak nih ya yang saya tahu mereka banyak yang disebutnya mereka itu pemuja setan. Bahkan ada salah satu grupnya yang isinya itu kurang lebih bahwa setan itulah yang akan menang dan Allah itu kalah. Bahaya nuk itu tah lirik lagunya. Nah ini kan yang bukan seninya, tapi apabila kalau di dalam seni itu sudah ada unsur-unsur yang pelanggaran terhadap ajaran Islam, ya itunya yang tidak boleh. Nah orang Islam kan banyak terpengaruh, banyak kan di kita ini kan pencipta lagunya, pencipta lagu yang membuat lirik-liriknya itu padahal dia orang Islam, lirik-liriknya itu tentang pergaulan bebas lah, ya orang-orang pacaran yang bebas lah, pokoknya gitu pergaulan bebas. Nah itu yang tidak boleh, itu ya bukan seninya.
Karena kalau seni tidak boleh kan azan di moal geunaheun. Mana enak azan kalau nggak pakai seni? Mana enak bacaan Quran yang tanpa seni? Gini eta makmu sok aramek. Aing geus eta deui imamna teu ngeunaheun bacaanana. Gini teh baca Quran teh tuh kudu ngeunaheun make seni atuh. Teu ngeunaheun si eta mah maca Qur'anna. Nah, kemudian nih ini hadisnya ada 5 loh, ini malah agak ayeuna nih hadisnya 5 nih di bab ini. Belum hadisnya juga nih. Nah, iyalah hatunya tadi itu Rasulullah. Imam Bukhari menyebut 3 babu ma yajuzu. Bab apa yang yajuzu itu apa yang boleh. Imam Bukhari menyebut 3 ya apa sih yang boleh dari syair, rojaz, huda gitu lahnya. Nih ketiga-tiganya itu seperti ini penjelasannya. Asyiru ini kan seni secara umum karena rojaz ya bagian dari syair, al-huda bagian dari syair. Nah, asyiru sendiri pada asalnya adalah sesuatu yang mendalam. Asyiru itu adalah sesuatu yang mendalam. Misalnya sebutnya bobot kalimatnya. Ya kalimat itu kan ada bobotnya. Apalagi kalau kita membedakan. Kalau seorang ahli ilmu bicara, bandingkan dengan anak-anak ketika bicara, sama nggak? Tapi kadang ahli ilmu lah sih budak kayaknya. Ya ahli ilmu hari ngomong kieu sih budak itu. Gak akan sama bobotnya. Padahal kan kata-katanya dengan bahasa Indonesia misalnya, kata-katanya semuanya kan dari bahasa Indonesia sama. Tapi beda bobotnya, bicaranya seorang ahli ilmu dengan orang yang bukan ahli ilmu. Misalnya dengan anak-anak, ya cobalah kalau anak-anak bicara seperti apa. Nah, pada asalnya yang disebut asyiru itu adalah fahuwa fil asli ismun 5 dakko. Itu yang ini nih Ibu Hajar sekali menerangkan. Syair itu pada asalnya adalah sesuatu yang mendalam. Pantas kalau di ayat berapanya di surat Yasin itu diantaranya yang mengatakan diantaranya kaum kafirin orang-orang kafir Quraisy di saat Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, banyak di antara mereka yang mengatakan Rasulullah itu seorang syairun, seorang ahli syair, karena dalam itu kan makna bobot ayat Quran itu kan berat, dalam, ya itulah arti syair. Nah, jadi pantas kalau ada yang mengatakan kan Rasulullah itu dituduh ada dituduh pendusta lah, dituduh pembohong lah, dituduh pembuat syair lah, dituduh gila, bahkan itu kan tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah. Padahal sebelum menjadi nabi, beliau tidak dikenal sebagai ahli syair, seniman, pujangga, enggak. Mana hasil karya seni Rasulullah? Enggak ada. Rasulullah bukan seorang penyair. Nah, jadi penyairnya pembuat syair, bahasa kitanya penyair. Tapi kemudian itu kan Rasulullah membacakan ayat. Aneh kan orang-orang ini, Rasulullah bicaranya bisa seperti ini. Ini kan kalau yang bicara dengan kalimat, dengan bobot yang berat, dengan makna yang dalam, itu hanya penyair yang bisa dibikin pujangga. Kalau dalam bahasa kita pujangga kan kalimatnya gitu kan, kalimat seni. Kalau bukan pujangga mah obrolan biasa mah atuh ulah siga seniman lah, ngobrol biasa.
Nah, di mana di kita juga ada. Di Melayu mungkin tapi kalau soal budaya tadi kan bisa bergeser, bisa berubah karena pengaruh dari luar. Kalau dulu ini jadi budaya Melayu berbalas pantun. Oke, mungkin ada yang tahu berbalas pantun. Jadi ketika menyampaikan sesuatu itu berpantun. Nah, memang itulah budayanya dan itu seni kan. Bahkan Betawi juga orang di sini juga di Tatar Sunda ada dulu berbalas pantun. Terutama dengan bahasa Buhun di acara-acara resmi, bahasanya tinggi luar biasa. Bahasa Sunda nih ya. Bahasa misalnya dalam acara lamaran ya. Nah, pihak yang menyampaikan maksudnya itu dengan bahasa seni yang tinggi, malibir, kurang Sunda mah maksudnya sih ngelamar. Tapi kan pakai seni atuh. Kan pakai seni. Nah, itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibuang, memang sudah ada. Nah, termasuk di sananya di Arab dulu lah di zaman Rasulullah SAW sama itu sudah menjadi budaya berbalas pantun. Ya diurangnya ayeuna geus sok aya keneh tapi kitu we dina acara nu karar itu lah. Jalan-jalan ke pasar turi. Ah, kan itu nanti pasti naon teh. Kedede itu mah budaya, nya seni nu kitu teh gak bisa dihilangkan, gak bisa dihapus. Nah, kemudian nih Imam Bukhari nya masih bab nih ya, belum hadisnya nih. Jadi babnya itu kata-kata Imam Bukhari sendiri. Bab apa yang boleh nih dari hal seni dan gitunya. Nah syair sendiri Imam Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan qala ba'dul kufari anin nabi sallallahu alaihi wasallam innahu syairun. Ini Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan bahwa sebagian orang kafir mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu pembuat syair setelah mereka mendengar Rasulullah membacakan Al-Quran. Karena kan lagunya enak, kan ada lagunya kan disebutnya. Saya kira sekarang juga kita kan suka mendengar yang tadilah ada orang yang mahir misalnya membaca Al-Quran dengan irama bayati kah, irama apalah nantinya ros dan sebagainya. Benar memang enak didengar. Ya Rasulullah apalagi sumbernya. Pasti enak kalau Rasulullah membaca Al-Quran. Iramanya enak, bobotnya berat. Nah sampai sebagian orang kafir mengatakan Rasulullah itu adalah seorang penyair karena mereka tidak percaya kalau itu adalah wahyu dari Allah. Mereka menuduh bahwa itu buatan Nabi sendiri. Memang Nabi punya kemampuan. Padahal sebelumnya kan Rasulullah tidak dikenal sebagai seorang pujangga. Gak pernah Rasulullah membuat sebuah pantun, itulah hanya sebuah lagu, gak pernah. Nah, sebagian kafir mengatakan bahwa Rasulullah SAW Rasulullah SAW itu seorang penyair. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan ya'lam waqa'a fil Qur'ani minal kalimatil mauzunatil qawafi. Nah, ketika mereka mengatakan demikian karena di dalam Al-Quran itu apa namanya ya, yaitu unsur seni, justru kan unsur seninya Al-Quran itu sangat tinggi. Kita ambil surat yang pendek lah, yang paling pendek nih Al-Kautsar, ujung ayatnya itu sama, inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu teh seni lu kitu teh. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Kan ujungnya sama.
Quran menyentuhan seni itu. Quran juga berseni, masa seni jadi haram? Justru Al-Quran sendiri nilai apa namanya, nilai seninya, bobotnya, ya siapa yang bisa membuat kalimat-kalimat setinggi, sehebat, seberbobotnya Al-Quran? Gak ada yang sanggup. Masa yang seperti itu tidak boleh, malah Al-Quran sendiri kan wujudnya demikian. Sehingga tadi kata Ar-Raghib, banyak gitulah, banyak orang kafir yang menuduh bahwa Rasulullah itu memang seorang penyair, pembuat syair, syair yang tadinya secara umum pokoknya karya seni. Kemudian ada juga nih ahsanuhu akzabuhu. Tah ini mungkin nih. Ini mungkin nih dijadikan landasan untuk mengharamkan, meskipun tidak bisa untuk mengharamkannya. Nah, ada yang mengatakan ahsanuhu akzabuhu. Jadi mayoritas lagu kah? Ya dulu nih ya. Lagu kah, pantun kah, atau apa, itu umumnya itu hanya imajinasi karangan. Berarti kan yang ya ini kan hanya imajinasi karangan gitulah. Itu berarti bohong, dalam arti dia melakukan nggak? Orang yang mengarang sebuah puisi, mengarang sebuah lagu, apa dia melakukan yang dia tuangkan di dalam lagunya, di dalam puisinya? Nah, itu oleh Allah yang seperti itu dianggap dia mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Tak yang tidak boleh. Dia mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Itu kan di dalam Islam tidak boleh yang demikian. Nah, maka untuk dulu katakanlah sebuah karya seni itu wa ahsanuhu akzabuhu, dulu itu kalau makin apa namanya ya, makin nggak masuk akal, makin dusta isinya, itu makin baik malah sebagai karya seni. Makanya ketika membuat lagu, maka mana wa imajinasi nanti. Ayo kau seperti melati beri hidung ada lagu atau judul kau seperti melati padahal mah hidung anggar we di anu dinyanyikan nanti atau kudu lagi ngamak, ada dusta pokoknya nama lagu mah. Itu makna syair. Nah, kemudian ar-rojaz itu ya salah satu dari bentuk syair. Di mana ar-rojaz itu seperti ini nih maknanya, wahwa nauun minasyi'ri, ya salah satu bentuk karya seni. Wayuqalu rujizal ba'iru iza taqarraba khutwatu wa toroba lidofifihi. Nah, rojaz itu adalah sama dengan yang tadi al-hudanya yang terakhir. Ini rojazi itu adalah lagu-lagu yang suka digunakan ketika anak gembala menggiring untanya. Sok beri nyarayi si anak gembala itu, tapi lagunya khusus yang akhirnya si unta itu menjadi tertanamlah di dalam dirinya. Kalau si penggembalanya sudah menyanyikan lagu ini, berarti ini waktunya pulang. Nah, itu dilarang nggak? Oleh Nabi tidak dilarang. Nah, al-huda juga nih maknanya kurang lebih sama lah dengan demikian ya. Al-huda itu adalah saukul ibili bidorbin maksusin minal ghina. Al-huda itu adalah cara menggiring
cara menggiring unta bidor bin maksusin binal gina dengan lagu tertentu. Nah, dengan jadi si unta jadi disebutnya bukan paham sihnya. Jadi si unta itu tertanamlah di dalam diri mereka kalau si penggembalanya sudah menyanyikan lagu tersebut, maka unta sudah tahu bahwa dia itu sudah disuruh pulang atau sudah waktunya pulang. Dan unta itu akan semakin cepat jalannya itunya masuk ke ranch atau kandangnya itu kalau mendengar si penggembalanya itu ini al-huda disebutnya menyanyikan lagu gitu, lagunya menyanyikan lagu tertentu yang memang dimaksudkan untuk membawa atau menggiring unta itu pulang ke kandangnya. Nah ini nih Imam Bukhari itu bab apa yang boleh dari karya seni wama yukrohu dan yang tidak boleh. Nah sampai sini dulu sebetulnya nih ya, belum ke ada ayat nih yang di ini juga ayat yang sekarang lagi update-nya lagi dibicarakan surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik. Ini ada nih oleh Imam Bukhari dimuat nih. Tetapi barusannya dari babnya itu Imam Bukhari sudah 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 menunjukkan lah gitunya bahwa dari karya seni mau rojaz kah bentuknya, mau al-huda kah bentuknya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, saya dulu kan tadi sebetulnya bahwa yang tidak boleh itu yang tidak boleh, yang jelek, yang buruk di dalam Islam itu bukan seninya, tapi hal-hal yang terkandung di dalamnya. Apabila di dalam seni itu terdapat hal-hal yang melanggar, nah sebutlah isinya itu tadilah mengajak pergaulan bebas, mengajak berbuat maksiat. Apalagi yang tadi diantaranya ya itu tuh si rapper Australia yang diundang oleh Arab Saudi, dia ini memang ateis, dia ini isi lagunya itu dia menghina Allah. Itu jelas dia bukan soal seninya, tapi kalau mengandung hal-hal yang melanggar lah itunya, melanggar ajaran atau aturan Islam. Itu yang tidak boleh, itu yang harus dihindari.